Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan antum semua di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, dan tetap pakai masker. Mudah-mudahan upaya itu kita tetap diberikan kesehatan Allah SWT. Dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar kita senantiasa dijaga oleh Allah dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga doakan orang tua antum agar diberikan keberkahan dalam rezekinya, dimudahkan mendapatkannya, serta diperbanyak rezekinya yang insyaallah diberikan keberkahan, amin. Anak sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan melaksanakan Tsaqafah Islamiyah, materi Tsaqafah Islamiyah setelah melaksanakan PTS. Sebelum dilanjutkan terkait dengan masalah PTS kemarin, ya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Ternyata alhamdulillah ada beberapa santri yang mendapatkan nilai 100, tapi ada juga yang mendapatkan nilai kurang dari 100, bahkan di bawah 50. Ini menggambarkan kepada kesiapan dan kepada perhatian terhadap pelajar itu tersendiri. Oleh karenanya bagi yang mendapatkan nilai 100, mohon dipertahankan dalam hal ini, sehingga nanti di semester bisa dipertahankan, semester genap, ganjilnya dan genapnya juga. Bagi yang belum mencapai KKM juga mohon berupaya terus untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kita lanjutkan. Insyaallah kita akan melaksanakan materi pembelajaran tentang Tsaqafah. Baik, sebelum dilanjutkan, Ustaz mengingatkan sebagai firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah antum kalian memberikan peringatan, karena peringatan adalah bermanfaat bagi orang yang beriman. Hal yang ingin Ustaz ingatkan yang pertama, antum tahu Imam Syafi'i seorang ulama yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, tapi beliau juga pernah mengalami kesulitan belajar, sehingga beliau disampaikan kepada gurunya yang bernama Ustaz Waqi. Beliau menyampaikan, syakautu ila waqi'in su'a hifdi arsyadni ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ma'in nurun wa nurun la ilaha illa hu. Artinya bahwa aku mengalami kesulitan belajar dan aku sampaikan kepada guruku yang bernama Waqi, dan beliau menyarankan, mengajarkan, mengarahkan agar aku meninggalkan maksiat. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ilmu itu percaya dan saya tidak memberikan kepada orang-orang yang maksiat. Artinya bahwa kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam menghafal itu bisa dikaburkan karena maksiat yang kita lakukan. Sering Ustaz ingatkan bahwa maksiat kita tidak sama dengan maksiat orang lain atau orang awam. Maksiat kita adalah mungkin kita lalai dalam belajar, kita tidak berterima kasih kepada orang tua, atau maksiatnya kita melaksanakan kewajiban juga kita terlambat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, inilah hal-hal yang akan mengganggu suksesnya belajar kita. Oleh karena itu, tolong tinggalkan maksiat sekecil apapun. Karena kalau kita sering melaksanakan maksiat yang kecil-kecil, lama-lama akan menjadi besar. Yang kedua, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan baik, karena ini yang akan menentukan kesuksesan kita di masa depan. Antum sudah tahu, man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang diharapkan. Dan yang berikutnya, jangan memanfaatkan kesempatan baik dengan hal-hal yang tidak baik, atau dengan hal-hal yang buruk. Seperti sekarang antum di rumah diberikan kebebasan oleh orang tua mau megang HP, tapi manfaatkan hanya untuk belajar, untuk mendapatkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan hal yang tidak baik. Ustaz tahu, ya, apalagi anak-anak sekarang lebih hobi kadang-kadang dengan main-main yang tidak berguna, yang main game dan sebagainya. Tolong ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kepribadian kita
bisa akan dilihat oleh orang lain, juga Allah akan melihat kepada kita. Kemudian usaha kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hari ini serius, belajar sungguh-sungguh, dan kita semangat, insya Allah itu akan menentukan masa depan kita. Jadi sekali lagi, orang-orang sukses hari ini ditentukan oleh usahanya di hari-hari sebelumnya. Baik, kita insya Allah materi kita saat ini yang akan disampaikan itu tentang saya harus mengislamkan akhlak saya. Ya, jadi sekali lagi materi yang kita pelajari hari ini adalah saya harus mengislamkan akhlak saya. Sebelum dilanjutkan, Ustaz ingin mengingatkan dulu, ingin memberitahukan bahwa akhlak itu adalah berasal dari kata al-khuluq, ya, akhlaq yukhliqu khuluq, artinya perilaku, perangai, tabiat. Artinya bahwa akhlak itu adalah perilaku diri seorang, ya. Maka akhlak itu ada baik, ada buruk. Makanya kalau akhlak Islam adalah akhlak tentunya yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya. Oleh karena itu, ini ada beberapa akhlak, ada beberapa perilaku baik yang harus dilakukan agar menjadi muslim yang baik dalam berakhlak, ya. Yang pertama tentunya adalah menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Jadi sekali lagi, yang haram pasti harus terhindarkan. Yang syubhat adalah hal-hal yang tidak jelas antara ini halal atau haram, ya. Maka yang haram sudah pasti kita tinggalkan. Hal-hal yang masih ragu baik atau buruk, hal haram ini juga harus kita tinggalkan. Makanya dalam hadis mungkin sudah hafal semuanya bahwa syubhat adalah perkara yang akan membawa kita kepada keharaman. Yang kedua, menjaga pandangan. Ya, ini Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran surat An-Nur, bisa dilihat ayat 30 dan 31. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki, jagalah pandangan dan jaga kemaluan. Jadi menjaga pandangan adalah bagian dari akhlak Islam yang harus kita miliki. Jadi sekali lagi, mata kita memang punya kemampuan melihat, tapi melihat yang harus kita lakukan adalah melihat kepada hal yang baik. Pada hal-hal yang tidak baik harus kita menjaganya untuk tidak melihatnya. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan. Di Rasulullah SAW pernah mengatakan lisan ini bisa membawa kita kepada neraka, ya. Bahkan ada dua hal yang apabila orang tidak bisa menjaganya akan bisa dibawa ke neraka, ya, oleh dua hal ini. Pertama, tidak bisa menjaga lisan. Yang kedua, tidak bisa menjaga antara dua paha atau menjaga kemaluan. Oleh karena itu, dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kita ngomong baik, kalau tidak bisa ngomong baik, diam. Nah, inilah seharusnya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menjaga lisan. Kemudian berikutnya, memiliki rasa malu. Ya, rasa malu pun adalah bagian akhlak yang mulia, ya. Maka Allah menyatakan melalui Rasulnya, barang siapa tidak memiliki rasa malu, maka silakan perbuat semuanya. Tapi ingat, Allah akan membalasnya, ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyatakan, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Yang kelima, lapang dada dan sabar, ya. Lapang dada dan sabar ini adalah perilaku yang harus kita miliki, ya. Jadi kita berlapang dada, ya, dan bersabar atas tindakan dengan orang yang mungkin dalam perasaan tidak enak, ya. Bahkan Rasulullah SAW sering disakiti, bahkan pernah ingin dibunuh, tapi sikap beliau terhadap perilaku itu, dia berlapang dada, tidak memiliki rasa dendam. Kemudian yang keenam adalah jujur, ya, as-sidqu. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berperilaku jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal su, ya. Jadi Rasulullah SAW menyatakan hendaknya kalian berbuat jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan,
dan kebaikan akan membawa kepada surga. Jadi dengan berbuat jujur akan membawa kita kepada surga. Tapi kalau kita berlaku tidak jujur alias bohong, dusta, maka akan membawa kepada keburukan. Dan keburukan akan membawa kepada neraka. Oleh karena itu, berperilaku jujurlah dalam hidup kita. Jujur dalam perilaku, jujur dalam ucapan, jujur dalam segalanya. Yang ketujuh, rendah hati. Rendah hati adalah tidak sombong. Karena kadang-kadang manusia merasa lebih daripada yang lainnya. Apakah karena ilmunya, karena hartanya, termasuk karena ketambahan, sehingga dia merasa sombong. Padahal sifat sombong adalah milik Allah SWT. Oleh karena itu yang baik adalah rendah hati, tidak merasa sombong. Berikutnya menghindari prasangka buruk ya. Ini dalam bahasa Arabnya az-dzann ya. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jadi Rasulullah SAW menyatakan hindarilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu dari ucapan yang paling dusta ya. Jadi prasangka saja kalau buruk itu adalah dianggap ucapan yang paling dusta. Bahkan dalam Al-Quran, wajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni itsmun. Jauhi oleh kalian berburuk sangka, karena buruk sangka adalah bagian dari perilaku yang melakukan dosa, yang merupakan dosa. Jadi sekali lagi, sebaiknya kita untuk berbaik sangka ya. Kemudian berikutnya menghindari ghibah ya. Ini ghibah juga Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, silahkan dibaca di ayat 13 ya. Syukur-syukur kalau baca dari ayat 11, 12, 13 ya. Itu ghibah itu sama dengan makan bangkai saudaranya ya. Padahal kita tidak menyenanginya. Jadi wala yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak melakukan ghibah ya. Ghibah itu adalah membicarakan orang lain. Seorang sahabat pernah, ya Rasulullah, kita kan membicarakan apa yang ada pada dirinya. Rasulullah menjawab, betul, itulah namanya ghibah. Jadi ghibah itu membicarakan orang yang ada pada dirinya. Sementara membicarakan yang pada orang itu tidak ada, itu adalah termasuk fitnah. Makanya dalam hadis ataupun ayat Al-Quran juga ada, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat lagi daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kalau membunuh itu mungkin sakitnya sekali, tapi kalau riba, ngomongin orang itu ya sakitnya berulang kali, karena orang kan mendengarkan terus apa yang diucapkan oleh penggibah tersebut. Baik, 10, tidak mencari kesalahan orang ya. Jadi mencari kesalahan orang itu satu hal yang tidak baik. Makanya kita yakin bahwa semua orang punya kesalahan. Bahkan dalam sebuah pepatah Arab, jika kamu mencari teman yang tidak ada salahnya, maka tidak akan mendapat teman selamanya. Jadi sekali lagi, karena kita juga manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa, makanya kita tidak perlu mencari-cari yang kesalahan orang lainnya, karena kesalahan kita juga banyak. Makanya Rasulullah SAW menyatakan lebih baik kita sibuk mencari kesalahan diri daripada sibuk kesalahan orang lain. Ya. Kemudian yang 11, murah hati dan dermawan. Nah, ini satu perilaku yang sangat baik ya. Ini bagian dari obat ya, obat agar kita tidak memiliki sifat kikir ya. Jadi sekali lagi, perilaku yang tadi itu ya model menjaga pandangan agar kita tidak terjerumus pada kemaksiatan, menjaga lisan agar kita tidak terbawa kepada kemungkaran, kepada keburukan, dan memiliki rasa malu agar kita tidak mau berbuat yang salah. Sabar dan lapang dada agar kita siap dalam menghadapi berbagai macam ujian cobaan. Kemudian jujur juga ini berlaku untuk mengobati perilaku bohong. Rendah hati juga sebagai obat untuk memperbaiki atau menghapus perilaku sombong. Kemudian menghindari buruk sangka agar kita memiliki baik sangka. Kemudian juga tidak mencari kesalahan orang, karena orang sudah banyak salahnya, apalagi kita sebagai manusia juga sama, dan seterusnya ya. Berikutnya adalah yang menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Ini hal yang sungguh sangat baik ya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah adalah untuk menjadi akhlak ya, orang baik lain. Mohon maaf, untuk memperbaiki akhlaknya, menyempurnakan akhlaknya orang-orang
dan dia juga termasuk contoh yang baik bagi umatnya. Oleh karena itu, inilah diantara perilaku-perilaku yang harus kita miliki sebagai seorang muslim jika ingin menjadi muslim sejati dalam berakhlak al-Islam. Baik, akhlak mulia itu ya, pertama tujuan risalah Rasul SAW. Jadi Rasul SAW membawa misi untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan yang berikutnya, akhlak mulia itu menjadikan seorang menjadi manusia yang mulia. Jadi mulianya seorang itu karena memiliki akhlak yang baik. Seorang yang serba memiliki apapun, manakala tidak memiliki akhlak mulia, maka dia akan terhinakan oleh manusia yang lainnya. Dan semua orang bisa memiliki akhlak yang baik karena bisa diusahakannya. Jadi sekali lagi, bahwa akhlak itu bisa kita lakukan dengan upaya yang maksimal ya. Dan akhlak buruk juga bisa dihindari dengan upaya yang maksimal. Oleh karena itu, kita hendaknya bersabar dalam melaksanakan kebaikan. Itu perlu kesabaran. Dan juga perlu kesabaran dalam rangka meninggalkan keburukan. Tatkala kita sudah melaksanakan kebaikan, meninggalkan keburukan, kemudian kita juga masih ada ujian dari Allah, maka kita juga perlu sabar dalam menerima ujian dari Allah. Mudah-mudahan dengan hal ini kita menjadi orang-orang yang sempurna, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, sehingga berkategori muslim sempurna dalam berakhlak. Atau dengan kata lain menjadi orang yang muttaqin, yang tentunya balasannya tiada lain hanya surga. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan surganya Allah. Baik, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat bimbingan Allah dan selamat belajar. Semoga sukses selalu. Demikian saja untuk kesempatan ini. InsyaAllah hal-hal yang tidak bisa dijelaskan mohon antum untuk baca sendiri dari buku yang sudah kita berikan, yaitu Madza Ya'ni Intima'il Islam atau Komitmen Muslim kepada Islam. Demikian saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.